Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wabillah, wa minallah, wa ilallah, wa alallah, wa fillah, wa la hawla, wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Falaqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayat. Wallahu a'lam bimurad bidzalik. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Al-hadits. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah dan marilah kita bersolawat kepada junjunan alam Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmat dan salam kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW, atut keluarganya dan semua sahabat-sahabatnya dan para tabi'at tabi'innya, dan kepada seluruh kaum muslimin muslimat fil masyariq wal maghrib, wa min yaminiha ila simaliha, wa min qaufin ila qaufin, min laduna adam ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita hidup di dunia ini harus kita tahu, harus kita mengerti, dan harus kita menyadari di mana kita sekarang ini dan akan kemana kita. Selamatkah kita nanti atau celakakah kita? Membawa imankah kita nanti menghadap Allah atau berada dalam kekafiran? Kita menghadap Allah. Na'udzubillah. Ini adalah harus kita pikirkan sedini mungkin. Harus kita persiapkan sedini mungkin. Karena kalau kita tidak pikirkan, tidak persiapkan hal ini, tentu kita akan menjadi orang yang benar-benar menyesal untuk selamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Tentu harus kita selalu mengikuti tausiah-tausiah keagamaan. Tentu kita harus selalu mendekati para ulama, karena al-ulama kan nujum. Ulama itu adalah seperti bintang yang memberi penerangan terhadap kita semua. Insya Allahu amin ya Allah ya rabbal alamin. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Dulu ada nabi, sekarang ada ulama. Sama saja. Karena barang siapa yang mencintai ulama, maka kata Nabi itu adalah ahabbani, pada hakikatnya mencintaiku. Dan barang siapa yang mencintaiku, kata Nabi, maka sejatinya dia adalah mencintai Allah. Dan barang siapa yang mencintai Allah, maka dakhalal jannah, surgalah tempat mereka. Alhamdulillah. Oleh karena itu, dekati ulama, minta ilmunya ulama. Ya minimal kita selalu aktif mengikuti pengajian-pengajian, riungan-riungan, bahasan-bahasan tentang keilmuan.
keagamaan. Karena dengan dekatnya kita dengan ulama, maka hiduplah hati kita. Insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Jadi kemuliaan kita adalah dengan ilmu. Ilmu adanya di ulama. Dekati ulama. Karena keturunan tidak menjamin untuk kita bisa selamat. La fadla li Arabiyyin wa ajam. Tidak ada keutamaan antara luar Arab dan Arab. Sejatinya keturunan tidak menjamin kita untuk selamat. Tapi yang menjamin keselamatan kita adalah keimanan kita dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ulama kita dekati ulama. Dan sekarang kita dibumingkan dengan fenomena para habib yang mengaku cucu Nabi. Jangan hiraukan mereka, jangan dengar perkataan mereka. Ya tentu habib-habib yang tidak benar. Habib-habib yang tidak benar. Cuman ironisnya Al-Fakir, kenapa habib itu kebanyakannya tidak benar? Anehnya gitu kan. Jadi kalau kita bilang oknum habib, kenapa terlalu banyak oknumnya? Yang benar siapa? Terus ada orang yang sudah kesumat ya. Kalau kita membatalkan nasab habib, hancurlah agama. Na'udzubillah. Tidak dipikirkah berbicara seperti itu? Dari kalangan habaib memang ada yang mengarang kitab, tapi tidak 1% pun tidak nyampe. Dari ratusan ribu kitab yang beredar di muka bumi ini, ya mungkin tidak nyampe 1% kitab yang dikarang oleh orang Yaman. Sedikit sekali. Jadi sebenarnya tanpa kita mengaji, tanpa kita membaca kitab karangan Habib Ba'alwi pun kita cukup. Kita cukup. Karena ulama-ulama kita pintar-pintar. Ilmunya pun dalam-dalam, pemahamannya pun luas-luas. Tanpa kitab Habib pun kita sudah cukup. Karena dari banyaknya kitab yang beredar di Nusantara ini, di dunia ini, karangan dari Habib tidak sampai 1%, sangat sedikit sekali. Jadi kalau orang yang mengatakan seperti itu adalah salah. Mereka pahamnya sudah kotor, sudah tidak bersih lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Artinya apa? Ya artinya bukan Al-Fakir harus membenci Habib atau Al-Fakir melarang membaca kitab yang dikarang oleh klan mereka. Tidak. Cuma maksudnya jangan sampai kita menghinakan, melemahkan, merendahkan orang-orang yang begitu luar biasa. Sekarang imam 4 mazhab maksudnya. Apakah mereka Habib? Bukan. Terus begitu banyak kitab. Ada kitab yang terkenal, kitab Fathul Mu'in, sarahnya yang dinamakan Al-I'anatul Talibin, juga bukan karangan Habib. Boleh kita cinta Habib, tidak mengapa. Habib yang benar kita cintai, Habib yang tidak benar kita nasihati.
Cuman satu saja, Habib jangan dianggap keturunan Nabi. Habib jangan dianggap duriah Nabi, itu saja. Kalau kita mencintai, menghormati, ya no problem, hormati, muliakan mereka yang benar-benar. Yang tidak benar kita arahkan. Yang tidak boleh itu adalah mengakui, meyakini bahwa mereka itu keturunan Nabi, itu yang tidak boleh. Karena ancaman berat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengakui keturunan yang bukan keturunan kita, meyakini, mendukung, membela orang yang bukan keturunan Nabi. Kita anggap keturunan Nabi, yaitu adalah Habib Alwi itu. Na'udzubillah. Ini adalah kata-kata seperti ini, bukan kata-kata orang awam. Justru yang mengatakan ini, yang mengaku buya, yang mengaku kiai, yang mengaku ustaz, tapi mulutnya mencerca-cerca. Si Iman membatalkan duriah Nabi, membatalkan nasab habaib, memutuskan kepada nasab Nabi si Iman. Subhanallah. Kok begitu ketinggalan dia dalam mendengar, melihat perkembangan ini. Sekali lagi, yang membatalkan, yang memutuskan nasab Habib ke Rasulullah itu adalah bukan Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, tapi adalah ulama salafus sholihin dari abad ke-3 sampai abad ke-9. Di dalam semua kitab tidak ada yang menyatakan bahwa Ubaidillah putranya Said Ahmad. Tidak, Said Ahmad anaknya cuma 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Ittifaq ulama salafus sholihin. Bukan Kiai Imad. Kiai Imad hanyalah beliau membaca kitab-kitab para ulama, terus diberitahukan kepada kita yang belum mengetahui, karena kita kebanyakannya tidak mempelajari tentang kitab-kitab nasab. Jadi kita sibuk dengan tauhid, fikih, tasawuf, tarekat, hakikat, ma'rifat. Jadi kita al-hikmah. Jadi kita seputar itu. Karena kita mempelajari kitab nasab untuk apa? Seperti itu. Kenapa sekarang bisa terjadi? Karena ada klan yang mengaku duriah Nabi, tapi kelakuannya jauh daripada apa yang Nabi ajarkan. Jadi kita membela nasab Nabi. Jangan sampai Nabi terhina, jangan sampai Nabi dihinakan, jangan sampai Nabi kita dibenci lebih oleh orang luar Islam karena gara-gara orang yang mengaku cucu Nabi tapi kelakuannya biadab, tidak sesuai dengan akhlak Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Kalau saja mereka yang mengaku keturunan Nabi, yang mengaku duriah Nabi, yang mengaku cucu Nabi, kalau saja mereka baik-baik, akhlaknya baik, merangkul, suka sedekah, suka sopan santun, menyantuni, mungkin tidak akan terjadi penelitian, pembacaan kitab-kitab sejarah di Nusantara ini. Tapi tidak apa-apa, dengan adanya mereka seperti itu, akhirnya kita bisa mempelajari, bisa mengetahui tentang nasab Nabi yang sebenarnya. Ada Ustadz Geblek ya yang berkata, gimana katanya, ini si Iman memutuskan nasab Habib kepada Nabi. Padahal di Banten itu memalukan orang Banten. Ini saya orang Banten merasa bangga keluarnya Kiai Imaduddin dengan kawan-kawannya. Saya bangga, saya senang. Kenapa? Karena beliau bisa menerangi umat manusia yang ada di muka bumi ini. Dulu tertipu, terhipnotis oleh para habib, akhirnya terbuka, terang, jelas, mengetahui. Bangga saya
Sebagai orang Banten, ada orang Banten yang mampu, yang mau, yang bisa, yang dikuasakan oleh Allah membongkar nasab palsu Habib Ba'alwi di Indonesia ini. Kalau Al-Fakir bacakan, na'udzubillah. Dibacakan apa? Rekam jejak kelakuan akhlak talajak para habib di Nusantara ini. Tapi Al-Fakir tidak akan ke ranah itu. Yang penting Al-Fakir meminta kepada Allah, semoga para habib ini diberi kesadaran, mau menerima kebenaran ini, dan mau bertobat, dan mau insaf, dan mau merubah akhlaknya menjadi akhlakul karimah, dan mereka tidak lagi membanggakan diri, karena membanggakan diri itu adalah suatu yang dilarang Allah. Tidak lagi mereka sombong, tidak lagi mereka congkak dengan nasab palsunya itu. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka, sehingga mereka mau bergabung dengan ulama Nusantara untuk meraih, melangkah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya para aulia Allah itu adalah berbagai macam tingkatan. Cuma tingkatan yang begitu dimiliki oleh semua para aulia itu adalah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tanda waliullah itu adalah tiada ada ketakutan dan tidak ada rasa kesedihan. Berani berkata hak walau karena murron, walaupun yang dikatakannya itu pahit. Habib ngamuk, jongosnya ngamuk, budaknya ngamuk, tapi tetap tegar, tetap berbicara, menyampaikan kebenaran. Itulah sejatinya sifat aulia Allah. Tapi kesananya ya wali itu bertingkah. Jumlahnya pun ribuan, ratusan ribu. Cuma sifat la khaufun alaihim walahum yahzanun itu adalah dimiliki oleh semua para aulia-aulia Allah. Jadi sekali lagi, mari kita menyadari, mari kita memahami, dan mari kita meminta kepada Allah supaya kita bisa menerima kebenaran ini. Untuk apa kita membaca kitab ratusan kitab? Untuk apa kita belajar sampai ke luar negeri, perguruan tinggi, kalau masalah Habib Ba'alwi saja kita tidak memahami? Na'udzubillahi min dzalik. Padahal Al-Fakir katakan, untuk memahami, untuk mengerti, untuk menyadari, untuk mengakui bahwa Habib itu bukan keturunan Nabi, tidak usah kita tinggi ilmu, banyak membaca kitab, tidak usah. Otak normal saja kita sudah menerima, memahami, meyakini bahwa Habib itu adalah bukan keturunan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa katakan. Semoga ini bermanfaat, menjadi edukasi, menjadi satu namudzah, dan menjadikan ghirah kita untuk cinta kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan untuk mampu mau menjaga kesucian nasab suci Rasulullah, jangan sampai dicantolkan, diakui oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, mengaku cucu Nabi tapi akhlaknya jauh daripada yang diajarkan oleh Nabi. Sekian demikian, terima kasih, mohon maaf atas salah dan khilaf. Al-'afwu minkum wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.